Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Marutus Walihah dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan menyajikan tentang asuhan keperawatan anak retardasi mental. Retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Retardasi mental adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi intelektual berada di bawah normal. Timbul pada masa perkembangan atau di bawah usia 18 tahun, berakibat lemahnya proses belajar dan adaptasi sosial. Etiologi penyebab dari retardasi mental sangat kompleks dan multifaktorial. Faktor yang potensial sebagai penyebab retardasi mental yaitu non-organik. Yang pertama, kemiskinan dan keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, faktor sosiokultural. Yang ketiga, interaksi anak atau pengasuh yang tidak baik. Yang keempat, penelantaran anak. Yaitu ada organik. Yang pertama, faktor prakonsepsi, kelainan kromosom. Yang kedua, faktor prenatal, gangguan pertumbuhan otak trimester 1. Yang pertama, kelainan kromosom. Yang kedua, infeksi intrauterin. Yang ketiga, zat-zat teratogen. Yang keempat, disfungsi plasenta. Yang kelima, kelainan kongenital dari otak. Gangguan pertumbuhan otak trimester 2 dan 3. Yang pertama, infeksi intrauterin. Yang kedua, zat-zat teratogen. Yang ketiga, ibu diabetes mellitus. Yang keempat, toksemia gravidarum. Yang kelima, disfungsi plasenta. Yang keenam, ibu malnutrisi. Faktor prenatal. Yang pertama, sangat prematur. Yang kedua, asfiksia neonatorum. Yang ketiga, trauma lahir atau pendarahan intrakranial. Yang keempat, meningitis. Yang kelima, kelainan metabolik. Faktor postnatal, trauma berat pada kepala atau susunan saraf pusat. Yang kedua, neurotoksin, misalnya logam berat. Anoksia, misalnya tenggelam. Yang kelima, metabolik. Terus gizi buruk. Yang ketujuh, kelainan hormonal. Selanjutnya yaitu diagnosis dan gejala klinis. Dengan melakukan screening secara rutin, misalnya dengan menggunakan DDST, maka diagnosis dini dapat segera dibuat. Demikian pula anamnesis yang baik dan orang tuanya, pengasuh atau gurunya sangat membantu dalam diagnosis kelainan ini. Setelah anak berumur 6 tahun dapat dilakukan tes IQ. Seringkali hasil evaluasi medis tidak khas dan tidak dapat diambil kesimpulan. Pada kasus seperti ini, apabila tidak ada kelainan pada sistem susunan saraf pusat, perlu anamnesis yang teliti, apakah ada keluarga yang cacat, mencari masalah lingkungan atau faktor non-organik di mana diperkirakan mempengaruhi kelainan pada otak anak. Gejala klinis retardasi mental terutama yang berat sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan stigmata kongenita, yaitu kadang-kadang gambaran stigmata mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu. Beberapa kelainan fisik dan gejala yang sering disertai retardasi mental yaitu yang pertama, kelainan pada mata. Yang pertama, katarak. Yang kedua, bintik ceri merah pada daerah makula. Yang ketiga, kornea keruh. Yang kedua, kejang umum tonik-klonik. Yang kedua, kejang pada masa neonatal. Yang ketiga, kelainan kulit, bintik, ada bintik. Yang keempat, kelainan rambut, rambut rontok, rambut cepat memutih, dan rambut halus. Kepala, mikrosefali, perawakan pendek, kretin, sindrom Prader-Willi, dystonia, sindrom Hallervorden. Sedangkan gejala dari retardasi mental tergantung dari tipenya. Yang pertama, retardasi mental ringan. Kelompok ini merupakan bagian terbesar dari retardasi mental. Kebanyakan dari kelompok ini termasuk dalam tipe sosial budaya dan diagnosa dibuat setelah anak
beberapa kali tidak naik kelas. Yang kedua, retardasi mental sedang. Kelompok ini kira-kira 12% dari seluruh penderita retardasi mental. Mereka mampu latih tetapi tidak mampu dididik. Yang ketiga, retardasi mental berat. Sekitar 7% dari seluruh penderita retardasi mental masuk kelompok ini. Diagnosa mudah ditegakkan secara dini karena selain adanya gejala fisik yang menyertai juga berdasarkan keluhan dari orang tua, di mana anak sejak awal sudah terdapat keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang perlu dilakukan pada anak yang menderita retardasi mental, yaitu kromosom kariotip, EEG, CT, serum asam urat, plasma asam lemak rantai sangat panjang, serum seng, logam berat dalam darah, serum tembaga, serum asam amino atau asam organik, plasma amonia, analisa enzim lisosom pada leukosit atau biopsi kulit. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental adalah multidimensi dan sangat individual. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua anak penanganan multidisiplin merupakan jalan yang baik. Sebaiknya dibuat rancangan suatu strategi pendekatan bagi setiap anak secara individual untuk mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Untuk itu perlu melibatkan psikolog untuk menilai perkembangan mental anak, terutama kemampuan kognitifnya. Dokter anak untuk memeriksa fisik anak, menganalisis penyebab dan mengobati penyakit dan kelainan yang mungkin ada. Juga kehadiran pekerja sosial kadang-kadang diperlukan untuk menilai situasi keluarganya. Atas dasar itu, maka buatlah strategi terapi, seringkali melibatkan lebih banyak ahli lagi, misalnya ahli saraf, bila anak juga menderita epilepsi. Pencegahan dengan memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang potensial dapat mengakibatkan retardasi mental. Misalnya melalui imunisasi, konseling perkawinan, pemeriksaan kehamilan yang rutin, nutrisi yang baik selama kehamilan, dan bersalin pada tenaga kesehatan yang berwenang, maka dapat membantu menurunkan angka kejadian retardasi mental. Demikian pula dengan mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, memberikan pendidikan yang baik, memperbaiki sanitasi lingkungan, meningkatkan gizi keluarga, akan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Dengan adanya program BKB, yaitu Bina Keluarga dan Balita, yang merupakan simulasi mental dini dan bisa dikembangkan dan juga dideteksi dini, maka dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Intervensi diagnosa pertama yaitu gangguan penyesuaian individu berhubungan dengan inteligensi yang rendah. Intervensi yang pertama, bantu pasien untuk mengidentifikasi berbagai peran dalam kehidupan. Yang kedua, bantu pasien untuk mengidentifikasi peran yang biasa dalam keluarga. Yang ketiga, bantu pasien untuk mengidentifikasi strategi posisi untuk perubahan peran. Intervensi diagnosa kedua yaitu hambatan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan proses. Yang pertama, dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Yang kedua, identifikasi suatu keterampilan sosial tertentu yang akan menjadi fokus dari pelatihan. Yang ketiga, berikan penugas kepada keluarga untuk melatih klien supaya keterampilan sosialnya semakin berkembang. Intervensi diagnosa ketiga yaitu
Isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan keamanan pasien berdasarkan tingkat fungsi fisik, kognitif, dan perilaku. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Yang ketiga, batasi pengunjung yang ingin bertemu dengan pasien. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.